Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya publikasikan salah satu tanaman super yang tumbuh di belantara rimba Aceh dengan punya nama adalah tanaman perangsang rimuang. Tanaman perangsang rimuang adalah sejenis tanaman benalu karena merupakan tanaman yang tumbuh dan menumpang pada tanaman lain. Tanaman perangsang rimuang adalah salah satu tanaman yang langka dan sangat sulit untuk diketemukan. Jadi banyak kolektor yang memburu karena daun perangsang rimuang ini diyakini bisa menyembuhkan stamina kita dan meningkatkan stamina. Sahabat pecinta tanaman, kalau kita lihat sepintas dari belakang daun dari tanaman perangsang rimuang ini memang mirip sekali warna dari kulit harimau. Jadi mungkin karena inilah dinamakan daun perangsang rimuang atau perangsang harimau. Sahabat pecinta tanaman perangsang rimuang ini saya dapatkan dari salah satu warga yang kebetulan beliau adalah pencari kayu di Rimba Raya Aceh. Tanaman perangsang rimuang ini telah saya budidayakan sejak tahun 2019, walaupun pada awal-awalnya banyak kendala, baik cara perawatan, media tanam yang cocok untuk tanaman perangsang rimuang ini. Jadi beberapa kali saya coba budidaya tapi gagal, sahabat pencinta tanaman. Jadi setelah kita lakukan beberapa kali uji coba tentang media tanam untuk tanaman perangsang rimuang ini, maka kita tahu bahwa tanaman perangsang rimuang tidak boleh kita gunakan media tanah untuk media tanamnya. Pernah kita coba campurkan media tanam tanah dengan campuran kokopit. Jadi beberapa hari kemudian terjadi pembusukan pada akar dan berjamur dan langsung mati. Jadi di sini kita usahakan beberapa kali uji coba lagi dengan menggunakan media tanam yang lain, jadi tetap gagal. Maka kita baru dapatkan media tanam yang cocok untuk tanaman perangsang rimuang ini, yaitu seperti yang sahabat lihat ini adalah pohon kelapa yang telah busuk yang kita jadikan sebagai media tanam dari tanaman perangsang rimuang ini. Beberapa kali gagal, tapi kita tidak pernah berputus asa dengan pola hidup tanaman super perangsang rimuang ini. Saya juga dengan terus-menerus melakukan uji coba agar tanaman super ini bisa bertahan hidup sampai saat ini, dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya berhasil saya budidayakan, baik dari perbanyakan dengan melalui stek daun maupun dengan stek cabang. Nanti juga di video-video kita yang akan datang kita akan publikasikan bagaimana cara menyetek tanaman perangsang rimuang ini, baik dengan menyetek daun dan menyetek dari batang dari tanaman super perangsang rimuang.
Begitu juga dengan perawatannya yang sangat sulit di awal pertamanya, karena kita harus sesuaikan dengan habitat pertumbuhan aslinya di hutan belantara Aceh. Karena kita ketahui habitat aslinya adalah tanaman benalu ini adalah tanaman yang hidup di atas pohon induk semangnya di hutan rimba. Jadi kita beberapa kali uji coba, beberapa kali gagal, tapi kita tidak pernah berputus asa dan terus kita mencoba, akhirnya kita bisa merawat dari tanaman perangsang rimung ini sehingga subur. Nantinya juga akan saya publikasikan untuk sahabat semua bagaimana perkembangan setelah tanaman perangsang rimung ini kita tanam kembali dengan media tanam, yaitu kelapa busuk yang kita cincang dan seperti yang saya lakukan tadi. Jadi sahabat pencinta tanaman bisa mengikutinya nantinya. Jadi sahabat pecinta tanaman, pada kesempatan ini kita melakukan penanaman kembali, yang dimana tadi di tempat semai kita pindah ke media pot. Di sini saya pilih pot agak gedean ataupun agak besar dengan ukuran besar, karena tanaman perangsang rimung ini sudah lumayan besar, jadi kita sesuaikan. Kalau tanaman perangsang rimungnya kecil, jadi kita sesuaikan dengan pot kecil. Jadi kalau sudah besar seperti ini, nanti kita cari pot yang lebih besar. Dan di sini saya tekankan kembali, media yang kita pakai full. Di sini kita pakai batang kelapa yang busuk yang kita cincang, yang seperti yang saya lakukan tadi. Di sini tidak saya campur dengan media tanam lain, takutnya nanti terjadi pembusukan pada pangkal batang dari tanaman perangsang rimung ini. Mungkin sahabat pecinta tanaman juga mempertanyakan kenapa kita tanam di media pot. Karena tanaman perangsang rimung ini kita harus tanam di media potnya, karena bisa mempermudah pengontrolan di sesuatu saat yang kita lihat nanti perkembangannya, jadi mudah kita kontrol. Dan tanaman perangsang rimung ini tidak boleh kena full matahari, karena tanaman perangsang rimung ini adalah tidak boleh kena matahari full. Dia kalau kena matahari full akan mati. Jadi tempatkan tanaman perangsang rimung ini di tempat yang teduh. Nanti kita akan pindah setelah kita tanam kembali tanaman perangsang rimung ini, nanti akan kita pindah ke tempat lebih lembab. Tanaman super perangsang rimung yang kita tanam di media pot mudah dalam perawatan dan gampang kita lakukan pengontrolan. Jadi pilihlah pot yang sesuai dengan ukuran tanaman. Semakin banyak batang dari tanaman perangsang rimung ini, maka media potnya juga yang kita gunakan juga ukuran semakin besar seperti yang kita gunakan. Jadi tanaman perangsang rimung ini tidak boleh menyentuh tanah, dia akan mati. Jadi kita seperti yang saya tempatkan ini, jadi lakukan penyiraman pada tanaman perangsang rimung ini minimal 1 hari sekali, dan tolong jaga kelembaban media tanamnya. Jadi lakukan penyiraman pada pagi hari di antara jam 7 pagi sampai jam 9. Dijaga kelembaban tanaman agar tetap segar dan fresh seperti yang kita lihat. Sahabat pecinta tanaman,
Nanti kita akan publikasikan juga bagaimana merawat tanaman perangsang rimung ini, baik dari pengembangan atau perbanyakan dari tanaman perangsang rimung ini, baik dengan kita lakukan stek batang dan stek daun. Inilah cara saya merawat tanaman perangsang rimung, adalah tanaman super yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua, dan saya cukupkan di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.